Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita kembali datang di dalam hadirat Tuhan di mesbah doa pagi hari ini. Biarlah kita semakin mengasihi Tuhan, semakin setia di tahun 2024 ini, di bulan akhir ini. Biarlah kita boleh semakin sungguh-sungguh saudara, semakin mengasihi Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan Yesus yang telah memimpin hidup kita dari hari ke hari. Dan kita percaya hidup kita akan terus disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan ketika kita terus menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita tanggalkan semua apapun yang ada pagi hari ini, beban, kesibukan kita, semuanya kita tanggalkan di kaki Tuhan. Dan kita percaya kita mencari sumber hidup, yaitu Yesus Tuhan sebagai juru selamat hidup kita, dan Dia akan memberi kemenangan. Mari saudara, kita akan mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, pagi hari ini ya Bapa, kami datang padamu pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di hari yang baru ini dalam hidup ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau masih Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan hidup, kami ingin memberi yang terbaik Tuhan. Segala apapun yang kami Tuhan miliki dalam hidup kami, apapun yang kami punya karena sebab berasal daripada Engkau, kami mau pakai hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu sebagai alat kerajaan-Mu, untuk menjadi Tuhan hidup kami terang dan garam di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah Tuhan apapun yang kami kerjakan kami buat, namun kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa pagi hari ini. Sebelum kami Tuhan, hidup kami Tuhan pakai untuk menjadi alat terang-Mu di dalam dunia pada hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan bersembah sujud memuliakan nama-Mu, dan kami ingin persembahkan korban syukur sebagai ucapan terima kasih. Dan kami ingin memberi yang terbaik, pujian, penyembahan, dan biar itu menjadi doa dan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami izinkan kuasa kegelapan mengganggu, dan mesbah doa pagi mencuri hati pikiran kami untuk jauh daripada Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Ku bersyukur padamu atas kasih setia-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu padaku. Dengan apakah ku balas kasih-Mu ya Tuhan, segala kebaikan-Mu padaku. Amin Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, suci, sucilah Tuhan. Sembahlah Tuhan, Kau Rajaku, Raja segala raja. Amin. Amin Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan Yesusku. Amin Tuhan. Ku mau selalu terus bersyukur padamu dalam hidup kami. Syukur padamu ya Tuhan. Amin Tuhan. Atas kasih setia-Mu padaku. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Amin Tuhan. Segala kebaikan-Mu padaku. Amin. Kudus, kudus
sembahlah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Amin Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dipuji Tuhan, layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak Tuhan dipuji, layak dipuji dan disembah. Amin. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan, Kau yang layak dipuji Tuhan, layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau disembah selalu Tuhan. Oh, Kau yang dilayakkan Tuhan. Untuk kami muliakan nama-Mu Yesus, Yesusku. Amin Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Yesusku, Kau yang layak. Amin Tuhan. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Yesusku. Haleluya Tuhan. Selamanya kami puji, kami sembah. Ku percaya kepada-Mu Tuhan. Hanya Yesus kekuatan kami saat kami dalam pergumulan. Hanya Yesus kami puji, kami percaya. Di dalam pujian penyembahan kami ada kekuatan baru menghadapi segala kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gembala kami, takkan kekurangan. Hanya Yesus ku percaya, Kau tak pernah meninggalkan hidup kami dalam dunia ini Tuhan. Hanya Yesus yang ku pandang, hanya Yesus Tuhan. Ku merasakan damai. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kekuatan yang baru selalu ada pada setiap kami yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan semua apapun masalah hidup kami. Kami percaya tidak melebihi kekuatan kami di saat Kau Tuhan. Oh Bapa Tuhan, oh Bapa meneguhkan iman kami. Kami di Tuhan Yesus. Oh Bapa pasti dikuatkan di saat kami mengalami dalam pergumulan. Tak melebihi kekuatan kami. Kami yakin bahwa semua masalah hidup kami untuk semakin kami lebih mengasihi-Mu, lebih dekat dan mengandalkan-Mu. Dan kami percaya siapa Yesus yang kami sembah, Dia adalah Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu ada di dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Biarlah kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, mentaati segala firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup biar masuk dalam hidup kami. Oh Bapa Tuhan, aku mau hidup berkenan padamu Tuhan. Aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu, berjalan dalam terang firman-Mu setiap hari. Aku mau hidup menyenangkan hati-Mu di dalam seluruh kehidupanku. Amin. Ku ada karena anugerah-Mu ku tercipta untuk menjadi Tuhan, kesukaan-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu menjadi berkat dan terang. Ada karena anugerah-Mu ku tercipta untuk menjadi berkat
Oh yes, biar nama Tuhan dimuliakan. Untukmu Tuhan, Bapakku sembah Kau Tuhan. Bapakku sembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam lagu pujian ya Tuhan. Bapakku sembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam perkataan. Kiranya hidup kami berkenan mengasihi-Mu, menuruti kehendak-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu berjalan setiap waktu, di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hari amin Tuhan. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, amin. Mentaati firman-Mu setiap hari. Aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu, oh Yesus, amin. Aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup melakukan kehendak-Mu, berjalan di dalam hidup ini dengan mengandalkan Engkau di dalam firman-Mu Tuhan. Mau hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dalam kehidupanku. Ku ada, hari ini ada Tuhan. Ada anugerah-Mu, kami diberikan kekuatan, kesehatan. Oh, kami boleh menjadi berkat. Oh Yesus, ku ada, amin. Karena anugerah-Mu, ku telah tercipta hanya untuk-Mu Tuhan. Bapakku sembah dalam roh dan kebenaran. Aku sembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam lagu pujian ya Tuhan benar. Bapakku sembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam perkataan. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu setiap hari, amin. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, amin. Taati firman-Mu setiap hari. Katakan, Bapakku sembah dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Bapakku sembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam berkat pujian, amin. Bapakku sembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam perkataan ya Tuhan. Inilah janji kami. Kami mau tetap setia dan hidup berkenan padamu, mengasihi-Mu dan mentaati-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari. Biarlah kami berkenan hidup kami. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu, firman-Mu tiap hari. Mentaati firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, taati firman-Mu tiap hari. Mentaati firman-Mu, mentaati firman-Mu setiap hari. Haleluya Tuhan, amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami ya Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami, dan kami boleh hidup oleh iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, dan di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu,
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-7. Ya. Oke, Yosua pasal yang ke-7. Temanya adalah konsekuensi atas ketidaktaatan, ya, atau akibat dari ketidaktaatan, ya. Saudara, di dalam Yosua pasal yang ke-7 ini judul perikopnya adalah dosa dan hukuman Akhan, ya. Bagaimana Alkitab menceritakan bahwa Akhan adalah seorang yang menerima hukuman daripada Allah beserta dengan keluarganya oleh karena ketidaktaatan kepada perintah Allah, ya. Saudara, Yosua memerintahkan untuk memerangi, ya, bangsa Ai, ya. Saudara, setelah bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko yang begitu besar dan kuat, saudara, oleh karena pertolongan Tuhan, saudara, kemudian mereka juga diperintahkan untuk mengalahkan kota Ai yang memang penduduknya tidak sebanyak kota Yeriko, ya, dan juga tidak sekuat daripada kota Yeriko. Ya, sebab pada saat pengintai diutus oleh Yosua tentang keadaan kota Ai, maka saudara, para pengintai mengatakan setelah mereka kembali kepada Yosua, saudara, mereka mengatakan kita tidak perlu mengerahkan seluruh tentara kita untuk berperang untuk mengalahkan kota Ai, ya, hanya utus hanya 2.000 atau 3.000 prajurit untuk memerangi kota Ai, ya, saudara. Maka saudara, pada saat, ya, mereka memerangi kota Ai, apa yang terjadi? Saudara, bangsa Israel mengalami kekalahan, ya. Nah, disitulah bangsa Israel mengalami ketawaran hati dan Yosua pun mengalami ketawaran hati, ya, sehingga mereka tidak lagi tahu apa yang harus mereka perbuat, ya. Namun kita lihat bagaimana, saudara, apa yang menyebabkan bangsa Israel itu mengalami kekalahan atas kota Ai yang penduduknya jauh lebih sedikit daripada kota Yeriko yang pernah mereka kalahkan, yang sebelumnya mereka kalahkan, ya, yang juga pertahanannya tidak sekuat daripada kota Yeriko. Namun mereka dikalahkan, ya, saudara, oleh bangsa Ai, ya. Nah, saudara, firman Tuhan, ya, mengatakan di dalam Yosua 7 ayat yang pertama dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang yang dikhususkan itu, karena Akhan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, ya. Saudara, ada 3 akibat atau konsekuensi yang saudara dialami oleh bangsa Israel, ya, akibat daripada dosa Akhan. Ya, saudara, yang pertama adalah ketidaktaatan mendatangkan murka Allah, ya. Di sini dikatakan bahwa bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel, ya, oleh karena dosa Akhan. Maka saudara, pada saat bangsa Israel diutus oleh Yosua untuk mengalahkan kota Ai, maka mereka membelakangi musuhnya, mereka mengalami kekalahan, ya, sehingga ada 36 orang yang mati terbunuh, ya, saudara, dan mereka lari tunggang langgang.
saudara, hanya dikalahkan oleh kota yang kecil, ya saudara. Karena apa? Karena Allah tidak menyertai mereka, ya. Karena mereka melanggar, saudara, perintah Allah, ya. Karena Allah memerintahkan bahwa ada barang-barang yang dikhususkan yang tidak boleh mereka ambil, ya, pada saat mereka merebut, ya, kota Ai, ya saudara. Tetapi di antara mereka ada Akhan yang saudara mencuri barang rampasan yang memang tidak boleh, ya saudara. Mereka ambil, ya, yang berupa perak atau emas, ya saudara, barang-barang yang memang dikhususkan, yang memang diperuntukkan untuk rumah Allah, ya. Nah saudara, sedangkan yang lainnya mereka boleh ambil, ya, jarahan termasuk, ya, kambing domba, ya saudara, yang mereka memang diizinkan untuk diambil. Namun ada barang-barang yang dikhususkan yang tidak boleh diambil oleh bangsa Israel, ya. Nah saudara, oleh karena dosa Akhan, maka bangsa Israel mengalami kekalahan, ya. Nah pada saat mereka mengalami kekalahan, maka firman Tuhan katakan bahwa Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah, ya. Dan di depan tabut Tuhan, di ayat yang ke-6, bersama dengan para tua-tua Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, ayat yang ke-7, Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Ya. Kemudian di ayat yang ke-10 kita melangkah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ayat yang ke-12, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu, ya. Jadi saudara, ketidaktaatan mengakibatkan murka Tuhan, ya. Saudara, Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya tidak taat kepada perintahnya, ya. Dosa adalah pelanggaran akan perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, biarlah kita boleh mentaatinya, ya. Saudara, ada 10 hukum Taurat di sana, termasuk jangan berzina, ya. Saudara, hukum moral, ya. Saudara, Tuhan berbicara banyak, mengajar tentang kita, ya, bagaimana kita tidak boleh mencuri, ya. Saudara, jangan mencuri, ya. Kemudian juga Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita jangan berzina, ya, baik dalam hati maupun pikiran kita, ya. Saudara, banyak perintah Tuhan yang harus kita taati dalam hidup kita, ya. Perintah-perintah Tuhan yang mengandung kebenaran yang harus kita turuti, ya. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, ya, saudara, mengakibatkan saudara Tuhan tidak lagi menyertai hidupmu dan hidupku, maka kita segera menyelesaikannya, ya. Apakah dosa kepahitan hati, saudara, ya, karena Tuhan tidak suka kalau kita membenci sesama kita. Setiap orang yang membenci saudaranya, dia seorang pembunuh manusia, Tuhan katakan, dan dia tidak akan menerima hidup yang kekal
dan Tuhan mengatakan biarlah kita boleh mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita, ya. Kalau ada dosa yang dimana kita hidup masih dikuasai oleh dosa, perzinahan, hawa nafsu, baiklah kita bertobat, ya. Ataupun dosa ketamakan seperti Achan, ya, yang mencuri, saudara, ya, apa yang bukan menjadi haknya, ya saudara, karena memang firman Tuhan katakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, ya. Bagaimana akan dia terbuai, saudara, oleh emas, ya, batangan emas dan perak, saudara, yang memang Tuhan tidak perintahkan untuk mereka ambil, ya. Karena itu Tuhan katakan bahwa mereka mencurinya, ya. Saudara, Tuhan tidak berkenan, ya. Nah, saudara, ketidaktaatan mengakibatkan murka Tuhan, ya, di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Oleh karena itu biarlah hidup kita boleh mentaati firman Tuhan, ya. Sebagaimana lagu pujian, firman Tuhan katakan, mentaati firman-Mu setiap hari, ya. Bapa, ku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam lagu pujian, bukan hanya dalam perkataan, ya, tetapi biarlah kita boleh mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan lewat kehidupan, kesaksian hidup kita, terutama dalam kita mentaati kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya, ya. Nah, saudara, hal yang kedua apa yang firman Tuhan ajarkan, ya, saudara, mengenai ketidaktaatan itu, bahwa saudara, ketidaktaatan, ya, kita akan perintah Tuhan, ya, ketidaktaatan, ya, kita, saudara, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu, ya. Karena itu kita berhadapan kepada Tuhan yang Maha Tahu, ya. Jangan kita berpikir bahwa ketidaktaatan kita kepada Tuhan, kepada perintahnya, ya, saudara, bahwa Tuhan tidak tahu dosa apa yang kita lakukan, ya. Namun saudara, dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketaatan kita, ya, ketidaktaatan kita, ya, kepada perintah Tuhan, ya, mengajarkan kita bahwa kita berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu, ya. Firman Tuhan dalam Mazmur 139 mengatakan bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan tahu. Bahkan Dia tahu sampai kedalaman hati saudara dan saya, ya. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di dalam hati saudara dan saya. Dan pada hari penghakiman, firman Tuhan katakan bahwa Allah bukan hanya menghakimi berdasarkan perkataan kita ataupun perbuatan kita, tetapi terlebih apa yang tersembunyi di dalam hati kita, ya. Oleh karena itu, saudara, jangan kita berpikir bahwa apa yang kita buat dan kita lakukan Tuhan tidak tahu, ya. Oleh karena itu pada saat Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya bangsa Israel itu berkumpul semuanya, maka saudara, berkumpullah mereka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Kemudian berkumpullah, ya, dari suku Yehuda, kemudian disaring menjadi kaum menurut kaum, ya. Kemudian didapatilah saudara, ya, kemudian disortir lagi, ya, kemudian menurut keluarga, kemudian masing-masing pribadi, dan akhirnya Tuhan menunjuk bahwa yang melakukan dosa ketidaktaatan itu adalah Achan, ya. Maka saudara, apa yang terjadi? Maka Achan menerima hukuman murka Tuhan dalam hidupnya, ya. Dan bukan hanya Achan, tapi juga seluruh anggota keluarganya, ya. Nah saudara, oleh karena itu saudara, ya, biarlah kita boleh bertobat, ya, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ya, karena kita berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu, ya. Dia tahu apa yang kita perbuat, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun, ya. Karena itu Tuhan membenci dosa kemunafikan, ya.
saudara, yaitu kita menganggap saudara atau kita berlaku seolah-olah kita adalah orang yang baik, menyembunyikan diri kita di hadapan manusia. Kita hanya takut kepada manusia, namun kita tidak takut akan Tuhan, ya. Ingatlah bahwa kita berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu, ya. Karena itu, saudara sadari dan bertobatlah, ya, apapun dosa saudara dan saya, ya, kita tidak dapat bersembunyi di hadapan Allah yang Maha Tahu, ya. Hal yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketidaktaatan itu mendatangkan kerugian baik bagi diri kita sendiri maupun juga bagi orang lain, ya. Di ayat yang 24 mengatakan demikian, kita melengkap. Dan 25, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya dibawa ke lembah Akhor, ya. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu, ya. Karena dosa Achan mengakibatkan kekalahan bagi bangsa Israel, merugikan bukan hanya dirinya sendiri, ya, mendapatkan hukuman, tetapi juga merugikan orang lain, ya. Itu bangsa Israel mengalami kekalahan, saudara, ya. Terlebih merugikan orang lain, yaitu keluarganya sendiri, ya, karena di sini dikatakan bahwa, ya, yang menerima hukuman itu termasuk juga anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita sebagai kepala keluarga, ya, saudara, kita menentukan arah, ya, kehidupan keluarga kita. Apakah keluarga kita adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, ataukah keluarga kita yang dikutuk oleh Tuhan, ya. Sebagai pemimpin baik dalam keluarga maupun di dalam gereja, biarlah kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan, supaya saudara di dalam gereja jemaat semua diberkati oleh Tuhan, ya. Kemudian di dalam keluarga semua anak-anak kita dan cucu kita diberkati oleh Tuhan, ya. Oleh karena apa? Oleh karena ketaatan kita kepada firman Tuhan, ya. Kalau kita dapat menjaga kekudusan hidup kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga kita, untuk gereja yang kita gembalakan, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, biarlah kita terpanggil untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, ya. Agar apa? Agar orang-orang yang di bawah kita, mereka mendapatkan berkat, anugerah, dan kasih setia Tuhan, ya. Karena itu, kalau ada dosa yang belum kita selesaikan, baiklah kita boleh bereskan di hadapan Tuhan, merendahkan diri, mengakuinya, dan kita bertobat, meninggalkan semua dosa yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Karena itu merugikan diri kita sendiri. Murka Tuhan, ya, ada padamu dan padaku kalau kita belum selesaikan, dan Tuhan tidak menyertai hidup saudara dan saya kalau dosa belum dibereskan, ya. Karena itu kita mau bereskan di hadapan Tuhan, biarlah kita boleh tersungkur di hadapan Tuhan, ya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami boleh hidup dalam ketaatan, ya. Karena ada konsekuensi, akibat atau konsekuensi yang harus kami tanggung dari ketidaktaatan kami. Murka Tuhan ada pada hidup kami, ya Tuhan. Demikian juga akan merugikan diri kami sendiri dan orang lain, ya Tuhan, yang ada di bawah kami. Demikian juga Tuhan, bahwa
Engkau mengajar kami bahwa kami berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Tahu, yang tahu apa yang ada di dalam hidup kami, perbuatan kami, bahkan apa yang ada dalam hati kami. Oleh karena itu, biarlah kita membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau ada kebencian, iri hati, dengki, roh perjinahan, saudara ketamakan di dalam hati saudara dan saya, cinta akan uang, ya lebih mengasihi dunia daripada Tuhan, kita menduakan Tuhan, saudara, kita lebih hidup duniawi, sementara kita beribadah kepada Tuhan, namun kita masih hidup duniawi, ya tidak beda dengan orang-orang dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan. Maka saat ini kami mau bertobat dan kami mau kembali kepadamu ya Tuhan, agar hidup kami selalu disertai oleh Tuhan, berada dalam penyertaan dan pimpinanmu ya Tuhan, agar hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami di hadapanmu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan buka jalan dan Tuhan cukupkan anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami supaya ada perdamaian baik antara suami dan istri, orang tua dengan anak, maupun menantu dengan mertua. Biarlah kasih Kristus boleh tercurah atas kami, sehingga kami boleh saling menerima dan mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Dan biarlah Tuhan roh perdamaian Tuhan lepaskan di antara kami ya Tuhan, sehingga kembali ada perdamaian ya Tuhan. Itu yang Tuhan mau dan itu yang Tuhan suka dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Berdoa juga buat pemilu bulan depan. Pada tanggal 14 Februari kami akan memilih terlebih presiden dan wakil presiden, dan juga wakil rakyat yaitu DPR RI maupun DPD di tiap daerah. Biarlah pemimpin yang takut akan Tuhan yang akan terpilih nantinya, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang dihargai oleh bangsa-bangsa lain, oleh karena kebenaran yang ditegakkan di atas bangsa kami ini ya Tuhan. Terlebih buat presiden dan wakil presiden yang menentukan arah ke depan bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan bagi bangsa ini ya Tuhan, untuk memerintah 5 tahun ke depan. Dan kami percaya bahwa semua anak-anakmu, mereka semua sudah berdoa, dan kami percaya pemimpin yang akan memerintah bangsa ini adalah pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan ya Tuhan. Karena hati raja-raja seperti batang air, artinya bahwa semua berada dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Ya, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami mau akhiri mesbah doa pagi dengan menerima berkat daripada-Mu. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.